Om Swastiastu. Kembali lagi di video saya Ima Dewi Resdana dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, Kampus Universitas Indo Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Di video kali ini saya akan membahas tentang perjuangan pahlawan dari Bali, yaitu I Gusti Ketut Jelantik. Simak video berikut ini. I Gusti Ketut Jelantik adalah bangsawan dari Kerajaan Buleleng, salah satu kerajaan yang ada di Bali. Ia lahir di lingkungan keluarga ningrat yang memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat. Sebagai bangsawan, ia mendapat pendidikan adat serta pelatihan militer sejak dini. Ia kemudian diangkat menjadi Patih Agung Kerajaan Buleleng dan dipercaya oleh Raja Buleleng untuk memimpin urusan kerajaan, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan diplomasi. Pada masanya, Bali menghadapi ancaman kolonialisme Belanda yang ingin memperluas kekuasaannya di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Bali. Pada abad ke-19, hubungan antara Belanda dan kerajaan-kerajaan Bali mulai memanas. Penyebab utamanya adalah kebijakan Bali terkait hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak kerajaan untuk menyita barang atau kapal yang terdampar di wilayahnya. Belanda yang ingin mengontrol pelayaran dan perdagangan di Bali menganggap kebijakan ini merugikan bagi kepentingan mereka. Belanda mengirim ultimatum kepada kerajaan-kerajaan di Bali, khususnya Kerajaan Buleleng, untuk menghapuskan hak tawan karang. Namun, I Gusti Ketut Jelantik atas nama Raja Buleleng dengan tegas menolak tuntutan tersebut. Penolakan ini memicu perang antara Bali dan Belanda. Perlawanan di Bali di bawah kepemimpinan I Gusti Ketut Jelantik berlangsung selama 3 fase besar. Perang pertama pada tahun 1846, Belanda mengirimkan pasukan ekspedisi militer pertama ke Bali. Pasukan Bali di bawah komando I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan sengit dan berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Belanda terpaksa mundur karena tidak mampu menaklukkan Buleleng. Pada perang yang kedua tahun 1848, Belanda kembali dengan pasukan yang lebih besar, dilengkapi dengan persenjataan yang modern. Pertempuran terjadi di wilayah Buleleng. Meskipun rakyat Bali bertempur dengan gagah berani, pasukan Belanda akhirnya berhasil merebut Istana Singaraja, pusat pemerintahan Buleleng. Gusti Ketut Jelantik dan pasukannya mundur ke daerah pegunungan, memperkuat benteng di Jagaraga. Dan perang yang ketiga berlangsung tahun 1849. Ini adalah serangan besar terakhir dari pasukan Belanda terhadap pasukan Buleleng. Pasukan Belanda yang didukung armada laut dan teknologi canggih menyerang benteng Jagaraga. Gusti Ketut Jelantik memimpin pertempuran habis-habisan. Meskipun pasukan Bali menunjukkan keberanian luar biasa, benteng Jagaraga akhirnya jatuh. Setelah kekalahan ini, I Gusti Ketut Jelantik terus melanjutkan perlawanan secara gerilya. Namun, keberadaan setelah perang tidak diketahui secara pasti. Ia diyakini gugur sebagai seorang pejuang. I Gusti Ketut Jelantik adalah simbol keberanian, loyalitas, dan kepemimpinan yang gigih dalam melindungi kedaulatan tanah air. Perjuangan Jagaraga dianggap sebagai salah satu bukti kuatnya semangat perlawanan rakyat Bali terhadap kolonialisme. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, monumen, dan tempat di Bali. Ia juga dihormati sebagai pahlawan lokal Bali. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video saya. Dan hana wong swasta lulus, saya akhiri dengan Prabowo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.